saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Agribisnis dengan topik peranan pendidikan formal dan informal dalam pengembangan di bidang agribisnis. Baik, pada kesempatan selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memaparkan materi. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Keberadaan lembaga-lembaga pendukung agribisnis telah ditunjukkan dengan keberhasilan penerapan sistem manajemen yang baik dalam agribisnis. Inovasi teknologi, kelembagaan dan kebijakan, serta pengorganisasian telah digunakan secara luas dan terbukti menjadi pemicu utama pertumbuhan dan perkembangan agribisnis. Meskipun banyak lembaga yang berperan sebagai pendukung perkembangan agribisnis di Indonesia, namun sampai sekarang belum diketahui lembaga mana yang berperan aktif dalam pengembangan agribisnis. Salah satunya adalah lembaga pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar atau terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, negara, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1. Sistem pendidikan terbagi menjadi dua jalur, yaitu pendidikan formal dan informal. Peran lembaga pendidikan dalam perkembangan agribisnis di Indonesia sangat besar. Lembaga pendidikan tersebut, baik lembaga formal seperti dinas atau instansi terkait maupun lembaga informal, telah berperan aktif dalam pengembangan agribisnis di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peranan yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan agribisnis yang dilakukan melalui berbagai metode dan upaya seperti komunikasi tatap muka, peragaan teknologi maupun pengembangan informasi. Hal ini dilakukan dalam upaya mendukung pertumbuhan agribisnis. Oleh karena itu, perlu dikaji peranan lembaga formal dan informal dalam pertumbuhan dan pengembangan agribisnis di Indonesia. B. Tujuan. Untuk mengkaji mengenai peran pendidikan dalam pengembangan sektor agribisnis. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian pendidikan formal dan informal. A1. Pendidikan formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal didefinisikan sebagai berikut. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan AJ 1976, Suedomo 1989 mendefinisikan pendidikan formal sebagai kegiatan belajar yang disengaja, baik oleh warga belajar maupun pembelajaran di dalam suatu latar yang di struktur sekolah. Sehubungan dengan pendidikan formal tersebut, Faisal 1981 berpendapat bahwa pendidikan formal adalah pendidikan sistem persekolahan. Di samping itu, ia juga mencoba memberi ciri-ciri pendidikan formal secara lebih rinci, yakni terstandarisasi, legalitas formalnya, jenjangnya, lama belajarnya, paket kurikulumnya, persyaratan pengelolaannya, persyaratan usia, dan tingkat pengetahuan peserta didiknya, perolahan dan keberartian ijazahnya, prosedur evaluasi belajarnya, sekuensi penyajian materi, dan latihannya, persyaratan presensinya, waktu liburnya, serta sumbangan pendidikannya. Dari definisi dan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal mempunyai ciri. Yang pertama merupakan sistem persekolahan, yang kedua berstruktur, yang ketiga berjenjang, dan yang keempat penyelenggaraan disengaja. A2. Pendidikan informal. Pendidikan informal menurut Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Sementara menurut AJI 1976, Soedomo 1989, pendidikan informal adalah pendidikan di mana warga belajar tidak sengaja belajar dan pembelajaran tidak sengaja untuk membentuk warga belajar. Adapun ciri-ciri pendidikan informal seperti yang diungkapkan oleh Faisal 1981, antara lain sama sekali tidak terorganisasi, tidak berjenjang kronologis, tidak ada ijazah, tidak adanya dengan maksud menyelenggarakan pendidikan. Lebih merupakan hasil pengalaman belajar individual mandiri. Contoh pendidikan sebagai akibat dari fungsi keluarga, media, massa, acara keagamaan, pertunjukan seni, hiburan, kampanye, partisipasi dalam organisasi, dan lain-lain. B. Ruang lingkup pendidikan. 1. Pendidikan dalam keluarga atau informal. 2. Pendidikan informal adalah jujur pendidikan keluarga dan lingkungan. 3. Pendidikan di sekolah atau formal. 4. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 5. Pendidikan dalam masyarakat atau informal. 6. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. C. Fungsi dan peran pendidikan informal. Mengacu pada pengertian pendidikan informal di atas, fungsi dan peranan utama dalam pendidikan ialah membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Adapun beberapa fungsi dan perannya ialah sebagai berikut. 1. Membantu meningkatkan hasil belajar anak, baik pendidikan formal maupun non-formal. 2. Mengontrol dan memotivasi agar lebih giat belajar. 3. Membantu pertumbuhan fisik dan mental anak, baik dari dalam keluarga maupun lingkungan. 4. Membentuk kepribadian anak dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan anak. 5. Memotivasi anak agar mampu mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya. 6. Membantu anak didik agar lebih mandiri dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. D. Peranan lembaga pendidikan dalam pengembangan agribisnis. D1. Esensi pendidikan dan pembangunan agribisnis. Kata pengembangan lazimnya diasosiasikan dengan pengembangan ekonomi dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik, jalanan, jembatan sampai kepada pelabuhan. Alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Sedangkan hal yang mengenai sumber daya manusia tidak secara langsung terlihat sebagai sasaran pembicaraan. Padahal banyak bukti yang dialami oleh banyak negara menunjukkan bahwa kemajuan di bidang ekonomi dan industri. Selanjutnya, D. Peranan lembaga pendidikan dalam pengembangan agribisnis. D1. Esensi pendidikan dan pembangunan agribisnis. Kata pengembangan lazimnya diasosiasikan dengan pengembangan ekonomi dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan. Alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Sedangkan hal yang mengenai sumber daya manusia tidak secara langsung terlihat sebagai sasaran pembicaraan. Padahal banyak bukti yang dialami oleh banyak negara menunjukkan bahwa kemajuan di bidang ekonomi dan industri, lalu kenaikan volume ekspor dan impor sampai indikatornya ternyata tidak otomatis membawa kesejahteraan masyarakatnya. Kondisi demikian justru menimbulkan gejala penyerta yang negatif, antara lain kegoncangan sosial politik karena kesengsaraan masyarakat.
Gambaran di atas menunjukkan bahwa pembangunan dalam arti yang terbatas pada bidang ekonomi dan industri saja belumlah menggambarkan esensi yang sebenarnya dari pembangunan. Jika kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat mengatasi masalah yang hakiki, yaitu terpenuhnya hajat hidup dari rakyat, banyak material dan spiritual. Pengembangan agribisnis mungkin dapat memenuhi aspek tertentu dan kebutuhan, misalnya kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, tetapi mungkin tidak untuk kebutuhan spiritual yang lain. Jika pengembangan bertolak dari sifat hakikat manusia, berorientasi kepada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, maka dalam ruang gerak pembangunan, manusia dapat dipandang sebagai objek dan sekaligus juga sebagai subjek pengembangan. Sebagai objek pengembangan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pengembangan meliputi ikhtiar ke dalam diri manusia, berupa pembinaan, pertumbuhan jasmani, dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif, serta keterampilan kerja. Manusia sebagai sasaran pembangunan, wujudnya dimulai dari keadaan yang masih bersifat potensial ke keadaan aktual. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa pendidikan berperan mengembangkan, yaitu mensuburkan potensi-potensi kebaikan dan sebaliknya manusia sebagai sasaran pembangunan, wujudnya diubah dari keadaan yang masih bersifat potensial ke keadaan aktual. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa pendidikan berperan mengembangkan, yaitu menghidup suburkan potensi-potensi kebaikan dan sebaliknya mengerdilkan potensi kejahatan. Jika pendidikan dan pengembangan dilihat sebagai suatu garis proses, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinu yang saling mengisi. Proses pendidikan pada satu garis yang menempatkan manusia sebagai titik awal, karena pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi hajat hidup masyarakat luas, serta mengangkat martabat manusia sebagai makhluk hidup. Bahwa hasil pendidikan itu menunjang pembangunan juga dapat dilihat korelasinya dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi peserta didik yang mengalami pendidikan. Penelitian menunjukkan peningkatan pendidikan memiliki efek positif pada stabilitas politik di sebagian besar negara, termasuk di negara berkembang untuk negara-negara OECD. Lebih maju juga ada bukti substansial efek pendidikan pada kohesi sosial. Pendidikan adalah generator kuat modal sosial. Uraian di atas menunjukkan status pendidikan dan pengembangan masing-masing dalam esensi pembangunan, serta antara keduanya, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan mengembangkan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menumpang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. Selanjutnya, D2, pendidikan dan pembangunan sektor agribisnis. Kemajuan sebuah negara ditentukan oleh 3 komponen utama yang berperan, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Pada perkembangannya, komponen yang mendominasi adalah sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi. Negara maju dan berkembang dapat dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki dan seberapa besar pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang berada di kawasan Asia dengan berbagai potensi alam yang dimiliki. Potensi alam tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambang, hutan, perkebunan, dan pertanian. Potensi yang melimpah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, khususnya di sektor pertanian. Agribisnis yang merupakan sektor potensial untuk dikembangkan
belum didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Bahkan sumber daya manusia di bidang ini cenderung mengalami penurunan minat dikarenakan pendapatan pada sektor ini kurang menjanjikan dan secara status sosial masih dipandang rendah. Terbukti, sekolah kejuruan pertanian yang dulu pernah ada dihapus karena peminatnya berkurang. Untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pembangunan pendidikan yang mengarah pada pengembangan wilayah sehingga pendidikan bukan merupakan usaha yang sia-sia. Pembangunan agribisnis akan berjalan dengan baik bila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan keluaran atau output dari pembangunan pendidikan. Sehingga kebijakan bidang pendidikan yang mengarah pada pembangunan pertanian memegang peranan penting dalam hal ini. Salah satu tolak ukur manusia berkualitas adalah tingginya tingkat pendidikan. Selain kepribadian, lingkungan, atau pendidikan berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Munib 2004. Dengan kata lain, perilaku petani dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan lebih baik dibanding dengan petani dengan tingkat pendidikan yang rendah. Peran pendidikan terhadap pengembangan agribisnis masih belum maksimal. Sumber daya manusia yang dihasilkan oleh pendidikan formal baru mampu menjadi pelaku usaha di bidang pertanian atau off-farm, belum mampu menjadi pelaku utama atau petani. Padahal pendidikan formal sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku seorang petani. Sapariati 2008. Banyak lulusan sarjana pertanian, sebagian dari mereka tidak kembali di desanya untuk menjadi petani, melainkan menjadi tenaga kantor di dinas pertanian. Dengan demikian, yang menjadi petani, sebagian dari mereka adalah lulusan SD dan SMP. Pengembangan agribisnis dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia, baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan atau improvement, pertumbuhan, dan perubahan. Moser 1966 menjelaskan secara sederhana dan gamblang tentang syarat pokok dan syarat pelancar dalam pembangunan pertanian. Syarat pokok pembangunan pertanian meliputi 1. Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani. 2. Teknologi yang senantiasa berkembang. 3. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal. 4. Adanya perangsang produksi bagi petani. Dan yang kelima, tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu. Adapun syarat pelancar pembangunan pertanian meliputi 1. Pendidikan pembangunan. 2. Kredit produksi. 3. Kegiatan gotong royong petani. 4. Perbaikan dan perluasan tanah pertanian. Dan yang kelima, Perencanaan Nasional Pembangunan Pertanian. Duhendra 2004. Di banyak negara, sektor pertaniannya yang sukses merupakan prasyarat untuk pengembangan sektor industri dan jasa. Para perancang pembangunan Indonesia pada awal rezim Orde Baru sangat sadar akan hal ini, sehingga pembangunan jangka panjang dirancang secara bertahap. Pada tahap pertama, pembangunan difokuskan pada pengembangan sektor pertanian dan industri yang memproduksi peralatan produksi pertanian. Pada tahap kedua, pembangunan difokuskan pada industri pendukung-pendukung atau agroindustri yang secara bertahap dialihkan ke pengembangan industri mesin dan logam. Rencana pengembangan seperti ini diharapkan dapat membentuk struktur ekonomi Indonesia yang harmonis dan seimbang, tahan terhadap guncangan internal dan eksternal. Pembangunan pertanian di masa pemerintahan Orde Baru telah membawa beberapa hasil. Pertama, peningkatan produksi.
khususnya di sektor pangan yang berpuncak pada pencapaian swasembada pangan, khususnya beras pada tahun 1984. Ketersediaan bahan pangan, khususnya beras dengan harga yang relatif murah, memberikan kontribusi terhadap proses industrialisasi dan urbanisasi yang membutuhkan pangan murah. Kedua, sektor pertanian telah meningkatkan penerimaan devisa di satu pihak dan penghematan devisa di lain pihak, sehingga memperbaiki posisi neraca pembayaran Indonesia. Ketiga, pada tingkat tertentu, sektor pertanian telah mampu menyediakan bahan-bahan baku industri sehingga melahirkan agroindustri. Pada pasca reformasi, pemerintah menyenangkan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2005 sampai 2009 dilaksanakan melalui 3 program, yaitu 1. Program peningkatan ketahanan pangan, 2. Program pengembangan agribisnis, dan yang ketiga, program peningkatan kesejahteraan petani. Operasionalisasi program peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, menjaga ketersediaan pangan yang cukup aman dan halal di setiap daerah setiap saat, dan antisipasi agar tidak terjadinya kerawanan pangan. Operasionalisasi program pengembangan agribisnis dilakukan melalui pengembangan sentra atau kawasan agribisnis komunitas unggulan. Operasionalisasi program peningkatan kesejahteraan petani dilakukan melalui pemberdayaan penyuluhan, pendampingan, penjaminan usaha, perlindungan harga gabah, kebijakan proteksi dan promosi lainnya. Pengamat ekonomi pertanian Bustanul dalam Gatra 2014, keberhasilan produksi beras Thailand dan Vietnam bukan karena teknologi. Terobosan teknologi keduanya tidak jauh berbeda dari petani Indonesia. Faktor lain keberhasilan supplier beras di Thailand dan Vietnam dikarenakan jumlah penduduk yang sedikit dan etos kerja yang baik dari pertanian dan pemerintah. Lebih lanjut, Indonesia lebih maju dibandingkan dengan Thailand dari segi terobosan pertanian. Sistem yang diterapkan Thailand saat ini mengacu pada masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Artinya, pembangunan di sektor agribisnis tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pembangunan teknologi, melainkan pada kebijakan pemerintah dan sumber daya manusia. Kebijakan pemerintah misalnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, terbukanya keran investasi termasuk di sektor pertanian yang mendorong kehadiran pabrik benih asing. UU ini membeberkan kesempatan perusahaan multinasional melakukan bisnis di Indonesia pada berbagai macam sektor termasuk pangan dan pertanian. Penguatan sumber daya manusia mempunyai peran ganda dalam sebuah proses pembangunan. Selain menjadi objek, sumber daya manusia juga merupakan subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, sumber daya manusia merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan. Sedangkan sebagai subjek pembangunan, sumber daya manusia berperan sebagai pelaku pembangunan. Pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia yang mencakup pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan diharapkan mampu mendukung kegiatan ini. Namun, daya dukung pendidikan sektor pertanian masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya lembaga pendidikan formal dan non-formal yang bergerak di sektor pertanian. Kalaupun ada, hanya sebatas penyuluhan yang dilakukan oleh petugas penyuluhan lapangan atau PPL dari Dinas Pertanian. Usaha untuk mengaitkan pembangunan pendidikan dengan pengembangan agribisnis belum dilakukan secara maksimal, sehingga lulusan atau output yang dihasilkan dari sektor pendidikan cenderung bekerja di luar sektor pertanian. Hal ini memunculkan kekhawatiran karena pelaku agribisnis yang ada pada saat ini rata-rata sudah berusia lanjut. D.3 Solusi.
Pertanian sebagai sektor penting yang harus dipertahankan keberadaannya sehingga menjadi suatu sektor unggulan. Namun kenyataannya, sektor ini belum didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Ada beberapa solusi yang ditawarkan, yaitu yang pertama, mendorong anak untuk suka pada pertanian dengan cara mengenalkan dunia pertanian sedini melalui kegiatan bermain, rekreasi, pramuka, dan lain sebagainya. Kedua, menyempurnakan kurikulum muatan lokal pertanian dengan melibatkan tenaga ahli dari Dinas Pertanian. Muatan lokal ini diharapkan mampu menjadi bekal bagi generasi muda menekuni dunia pertanian baik secara penuh atau sampingan. Ketiga, mendirikan sekolah kejuruan pertanian di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan memberikan beasiswa bagi anak yang mau masuk ke sekolah tersebut. Keempat, menambah jumlah Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP sehingga dicapai kondisi ideal satu kecamatan satu balai penyuluhan pertanian. Kelima, membangun infrastruktur yang mempermudah akses pedesaan ke perkotaan. Keenam, meminimalisir dan menghentikan praktek konvensi lahan pertanian produktif khususnya yang beririgasi teknis dan melakukan reformasi agraria. Ketujuh, merumuskan politik dan kebijakan pertanian yang jelas dan berpihak kepada petani sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi dan mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap mereka. Kedelapan, menciptakan industri turunan pertanian sehingga mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah dan memanfaatkan limbah pertanian. Pemberlakuan muatan lokal pertanian bagi sekolah di kabupaten. Kesembilan, merumuskan politik dan kebijakan pertanian yang jelas dan berpihak kepada petani sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi dan mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap mereka. Yang ke-10, menciptakan industri turunan pertanian sehingga mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah dan memanfaatkan limbah pertanian. Ke-11, meningkatkan kerjasama antara Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pertanian dengan cara melibatkan tenaga ahli Dinas Pertanian dalam kegiatan belajar mengajar. Ke-12, menciptakan suatu sistem terpadu di mana pembangunan antar sektor dapat saling terkait, saling mendukung, dan saling menopang. Pendidikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelaku pembangunan harus didukung oleh sektor lain yang mampu menciptakan lapangan kerja atau iklim usaha yang kondusif sehingga lulusan pendidikan dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan di daerahnya. 13. Pengembangan riset pertanian baik dalam pembenihan, penanggulangan hama, pengolahan lahan. 14. Mengurangi impor hasil pertanian untuk menjaga stabilitas harga hasil pertanian sehingga mendorong semangat petani dan meningkatkan taraf kesejahteraan petani. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Pendidikan memiliki tujuan dalam membangun sumber daya manusia. Pendidikan dan pembangunan merupakan dua etisa yang tidak dapat dipisahkan. Sebuah negara akan membangun jika pendidikan di negara tersebut tertata dengan baik. Pendidikan menjadi kunci pembangunan. Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh keberhasilan sistem pendidikan nasional yang dicanangkan. Keberhasilan pembangunan di sektor pertanian tidak semata-mata ditentukan oleh pembangunan di sektor teknologi, melainkan ditentukan oleh pembangunan kualitas sumber daya manusia, aspek kepribadian manusia yang mencakup pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan diharapkan mampu mendukung kegiatan di sektor pertanian, sebagaimana yang telah dicapai oleh Thailand dan Vietnam yang telah berhasil melakukan pembangunan di sektor pertanian. Yang kebesaran,
Untuk meningkatkan prestasi belajar individu dalam menempuh pendidikan yang berkualitas, agar dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan agribisnis, maka saran yang kami berikan antara lain: A. Meningkatkan ketertarikan individu terhadap pendidikan dengan berusaha mengambil hikmah dan pelajaran yang berasal dari ketiga lingkungan pendidikan. Yang ke-B, berusaha meningkatkan iman dan takwa sehingga individu dapat berperilaku dan berbuat sesuai dengan ajaran agama yang mulia. Meningkatkan peran serta lingkungan pendidikan semaksimal mungkin untuk dapat membimbing dan mengarahkan individu untuk lebih berprestasi dalam pendidikan mereka. Baik, itu saja materi dari kelompok C1. Sekian dan terima kasih.